Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Argianto dengan NIM 17088-24002 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Manajemen tahun ajaran 2025. Akan menyampaikan seminar proposal terkait dengan analisis strategi pemasaran segmen kredit mikro komersial khususnya untuk produk Kupedes atau kredit usaha pedesaan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Sebagai latar belakang seminar proposal yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah PT Bank Rakyat Indonesia memiliki kepemilikan dan merupakan salah satu entitas keuangan utama negara dengan kepemilikan sebesar 53,19% berdasarkan data komposisi pemegang saham terkini per kuartal 3 tahun 2024 atau laporan bulanan registrasi pemegang efek. Yang kedua, secara fundamental, komitmen fundamental BRI tidak pernah bergeser sejak awal pendiriannya, yaitu fokus pada pemberian dukungan dan bantuan pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang ketiga, secara jaringan kerja, BRI merupakan bank dengan jaringan kerja terbanyak dan terluas dengan jangkauan jaringan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri yang terdiri dari 18 regional office, 453 branch office, 9 overseas branch, 555 sub branch office, 5.086 BRI unit, dan unit kerja lainnya dengan total 7.766 unit kerja pada tahun 2024. Yang keempat, secara portofolio, segmen kredit mikro merupakan segmen kredit dengan portofolio terbesar di BRI dengan komposisi 46,3% dari total keseluruhan yang dimiliki BRI. Sementara yang lainnya, consumer banking memiliki persentase sebesar 15,4%, small segment sebesar 17,0%, medium segment 3,3%, dan segmen korporasi sebesar 18%. Berikut merupakan pertanyaan penelitian yang akan kami lakukan. Terdapat 3 pertanyaan kunci yang menjadi fokus penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi persaingan bisnis segmen kredit mikro komersial di Indonesia, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh Micro Sales Management Group 1 pada BRI pada segmen mikro komersial. Kemudian, strategi pemasaran apa yang sebaiknya dilakukan BRI untuk memperkuat posisi pada kredit mikro komersial di masa depan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis lingkungan eksternal dan internal bisnis segmen mikro komersial BRI. Yang kedua, mengidentifikasi strategi pemasaran yang dijalankan Micro Sales Management Group 1 pada segmen mikro komersial. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi bagi pemasaran yang berdaya saing untuk BRI dalam memperkuat bisnis segmen kredit mikro komersial BRI. Kemudian, manfaat penelitian secara manajerial praktis. Yang pertama, penguatan keputusan strategis berbasis analisis internal-eksternal. Penelitian ini akan menghasilkan pemetaan sistematis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kinerja segmen Kupedes melalui penyusunan IPAS, EVAS, dan ESPAS. Pemetaan tersebut dapat digunakan manajemen untuk merumuskan keputusan strategis yang lebih terarah, terukur, dan sesuai kondisi pasar mikro komersial. Yang kedua, perbaikan strategi pemasaran segmen mikro komersial. Hasil penelitian memberikan rekomendasi berdasarkan atau berbasis dari TOS Matrix mengenai strategi pemasaran yang paling relevan untuk meningkatkan daya saing Kupedes. Temuan ini membantu BRI dalam, yang pertama, meningkatkan efektivitas bauran pemasaran, produk, harga, proses, SDM, promosi, physical evidence, dan layanan. Yang kedua, meningkatkan penetrasi pasar mikro komersial.
Serta yang ketiga, memperkuat posisi Kupedes sebagai produk kredit produktif non-subsidi. Yang ketiga, penguatan keunggulan kompetitif segmen mikro melalui analisis value chain, IROCA, dan FBA. Penelitian ini mengidentifikasi aktivitas internal penting yang mempengaruhi kualitas pemasaran, kinerja mantri, efisiensi proses kredit, dan daya tarik produk Kupedes. Hasilnya dapat digunakan BRI untuk yang pertama memperbaiki proses kerja, yang kedua memperkuat digitalisasi pemasaran mikro, yang ketiga meningkatkan kualitas SDM pemasaran mikro, dan yang keempat mengoptimalkan portofolio kredit mikro komersial di tengah tekanan produk lain seperti KUR, kredit consumer, retail, dan lainnya. Kemudian yang keempat, sebagai dasar penyusunan kebijakan operasional dan pelayanan kredit. Temuan penelitian mendukung penyempurnaan kebijakan operasional terkait prosedur kredit mikro komersial termasuk yang pertama, standarisasi segmentasi nasabah, yang kedua, optimalisasi proses akuisisi, yang ketiga, perbaikan SLA dan kualitas layanan, serta yang keempat, penguatan prinsip kehati-hatian dan GCG dalam penyaluran kredit. Adapun manfaat penelitian secara akademis, yang pertama, sebagai literasi microbanking di Indonesia, atau menambah literatur ilmiah yang belum banyak tersedia mengenai strategi keunggulan kompetitif spesifik pada bisnis segmen kredit mikro komersial atau Kupedes di Indonesia. Penelitian ini membedah elemen-elemen sukses dalam layanan pemasaran kredit segmen mikro komersial atau Kupedes yang sangat relevan mengingat adanya regulasi dan dinamika persaingan yang terdapat di pasar. Yang kedua, studi interdisipliner atau menghubungkan disiplin. Manajemen pemasaran dengan tantangan transformasi digital dan keberlanjutan memberikan kerangka kerja bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji dampak teknologi dan isu global terhadap strategi bisnis di sektor perbankan. Yang ketiga, sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis maupun penelitian lainnya ke depannya, karena belum banyaknya penelitian mengenai strategi keunggulan kompetitif terkait bisnis kredit mikro komersial atau Kupedes di industri perbankan khususnya di Indonesia. Adapun akan disampaikan terkait dengan kerangka pemikiran, di sini penelitian akan dilakukan secara mixed method, yaitu menggabungkan penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Untuk kualitatif itu sendiri akan dilakukan dengan metode IFAS atau Internal Factor Analysis yang terdiri dari PCA atau Value Chain Analysis, IROCA, FBA, MFOHR, dan kemudian untuk analisis eksternal yaitu External Factor Analysis atau EFAS, yaitu menganalisis yang pertama analisis lingkungan makro, yang kedua analisis lingkungan mikro, dan kemudian akan menghasilkan SFAS. Kemudian dilanjutkan dengan analisis strategi korporasi, strategi bisnis, strategi fungsional, BCG matrix, GA matrix, SWOT atau TOWS yang akan menghasilkan strategi terpilih. Adapun strategi terpilih tersebut akan divalidasi dengan dokumen sekunder yaitu laporan keuangan perbankan, kemudian laporan annual report, kemudian juga statistik perbankan dan lain-lain. Dan kemudian juga divalidasi dengan analisis kuantitatif atau uji strategi terpilih menggunakan PLS dengan menggunakan regresi sederhana. Dan kemudian akan menghasilkan strategi yang tervalidasi. Internal Factor Analysis. Yang pertama, manajemen strategi. Pada dasarnya merupakan proses lintas fungsional yang mengintegrasikan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi secara sistematis dan berkelanjutan. Proses ini menuntut kolaborasi antar departemen dan penggunaan informasi strategis lintas bidang agar keputusan yang diambil tidak hanya bersifat operasional, tapi juga memberikan arah jangka panjang bagi organisasi. Yang kedua,
Internal Factor Analysis Summary atau IFAS. Adalah suatu alat analisis strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merangkum faktor-faktor internal suatu organisasi yang terdiri dari kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. IFAS bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi internal organisasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi yang tepat. Kemudian, analisis yang terdapat dalam IFAS diantaranya adalah value chain analysis, yaitu digunakan untuk menilai bagaimana setiap aktivitas dalam rantai nilai organisasi berkontribusi terhadap penciptaan nilai dan keunggulan bersaing. Tujuan utama value chain analysis adalah yang pertama, memahami aktivitas yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi proses yang perlu diperbaiki. Serta yang ketiga, menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan kinerja organisasi. Kemudian ada analisis TIROKA, merupakan pendekatan evaluasi lingkungan internal yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk kekuatan dan kelemahan suatu organisasi. Berikut merupakan 6 elemen utama TIROKA. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, infrastruktur. Yang ketiga, resources. Yang keempat, organisasi. Yang kelima, culture. Yang keenam, advantage. Kemudian, masih dalam IFAS, ada analisis FBA atau Functional Business Administration, merupakan pendekatan evaluasi lingkungan internal yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi melalui penilaian fungsi-fungsi strategis dalam perusahaan. Analisis MFO-HR merupakan pendekatan evaluasi lingkungan internal yang digunakan dalam penyusunan IFAS, Internal Factor Analysis Summary, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Menurut Poppy Rufaidah, analisis ini dilakukan dengan memetakan kondisi internal perusahaan pada 4 kategori utama, yaitu manajemen, finance, operation, human resources. Keempat komponen tersebut menjadi dasar untuk menilai kualitas manajemen, kekuatan keuangan, efektivitas operasional, serta kapabilitas sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan keberhasilan strategi. Kemudian setelah IFAS, dilanjutkan dengan EFAS, yaitu External Factor Analysis, yang merupakan proses pengamatan dan identifikasi kondisi di luar organisasi yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Adapun tujuan analisis lingkungan eksternal atau EFAS, yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan faktor eksternal yang menjadi sumber peluang dan ancaman. Yang kedua, menilai dan memberi bobot atau pengaruh relatif pada setiap faktor eksternal sehingga dapat diprioritaskan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga, menyediakan input kualitatif atau nilai EFAS untuk memetakan posisi organisasi dalam matriks SWOT atau IFAS-EFAS dan merumuskan strategi yang sesuai. Di dalam EFAS juga terdapat EFAS makro, yaitu analisis terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal yang bersifat luas, tidak dapat dikendalikan oleh organisasi, dan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap strategi. Faktor makro biasanya dianalisis menggunakan pendekatan PESTEL atau PES. Adapun indikatornya meliputi politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Kemudian untuk EFAS juga terdapat EFAS mikro, yaitu analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang berada pada lingkungan industri, yaitu faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi intensitas persaingan, dinamika pasar, dan posisi kompetitif organisasi. Berbeda dengan EFAS makro yang menganalisis lingkungan umum, EFAS mikro berfokus pada kondisi eksternal yang berada dalam lingkup industri dan lebih mudah dipengaruhi oleh strategi organisasi. Dalam pendekatan Poppy Rufaidah, EFAS mikro dianalisis menggunakan kerangka Porter's Five Forces yang terdiri dari 5 kekuatan kompetitif utama, yaitu persaingan antar kompetitor, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, kekuatan tawar pembeli, dan kekuatan pemasok. Kemudian, Strategic Factor Analysis Summary atau SFAS, yaitu matriks
yang digunakan untuk meringkas, memadukan, dan memprioritaskan faktor-faktor strategis yang berasal dari analisis internal atau IFAS dan eksternal atau EFAS. EFAS membantu peneliti atau organisasi menentukan faktor kunci yang paling berpengaruh terhadap formulasi strategis. Adapun tujuan EFAS itu sendiri adalah yang pertama, mengintegrasikan analisis internal dan eksternal ke dalam suatu matriks yang ringkas, mengidentifikasi faktor strategis utama yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Yang ketiga, memberikan dasar penentuan strategi dalam model TOS, BCG, GA Matrix, atau strategi korporasi lainnya. Yang keempat, memprioritaskan isu strategis berdasarkan bobot, dampak, dan urgensinya. Membantu pengambilan keputusan strategis secara objektif dan terukur. Kemudian, strategis korporasi adalah serangkaian keputusan dan arah jangka panjang yang diambil organisasi untuk mencapai keuntungan atau keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Yang kemudian, strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan pendekatan kompetitif yang digunakan unit bisnis untuk membangun dan mempertahankan keunggulan bersaing dalam suatu industri. Yang ketiga, strategi fungsional atau functional strategi adalah strategi yang disusun pada tingkat fungsi atau departemen dalam organisasi untuk mendukung implementasi strategi bisnis dan strategi korporat. Selanjutnya, penggunaan GA Matrix merupakan alat analisis portofolio yang menilai unit bisnis berdasarkan daya tarik industri dan kekuatan bisnis untuk menentukan prioritas strategi. Menurut Poppy Rufaida, menjelaskan bahwa GA Matrix memberikan pemahaman komprehensif terhadap posisi portfolio perusahaan sehingga memudahkan pemimpin perusahaan dalam menentukan strategi investasi, pengembangan, atau divestasi. BCG Matrix merupakan alat analisis portofolio yang digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif unit bisnis berdasarkan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Poppy Rufaida menjelaskan bahwa BCG Matrix membantu organisasi menentukan prioritas strategi dan alokasi sumber daya, potensi, pertumbuhan, dan kekuatan pasar masing-masing unit bisnis. Selanjutnya yang ketiga, ada TOS Matrix merupakan alat formulasi strategi yang mengintegrasikan faktor internal dan eksternal organisasi untuk menghasilkan alternatif strategi yang aplikatif. Menurut Poppy Rufaida, menjelaskan bahwa TOS digunakan setelah IFAS-EFAS selesai disusun untuk mengkombinasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam 4 kelompok strategi utama, yaitu SO, WO, ST, dan WT. Kemudian, strategi terpilih dalam kerangka manajemen strategis Poppy Rufaida merupakan strategi final yang dipilih berdasarkan hasil integrasi seluruh analisis strategis mulai dari EFAS, IFAS, SFAS, perumusan alternatif strategi melalui TOS, penerapan strategi juga mempertimbangkan tingkat strategi korporasi, bisnis, dan fungsional, agar strategi yang dipilih selaras dengan arah organisasi. Selain itu, hasil evaluasi portofolio melalui BCG Matrix, GA Matrix memperkuat pengambilan keputusan mengenai prioritas investasi, pengembangan, dan pengelolaan unit bisnis. Dengan demikian, strategi terpilih merupakan strategi yang paling sesuai, paling layak, serta paling mampu memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi organisasi. Kemudian, terkait dengan metode penelitian, yaitu tempat dan waktu penelitian, akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk tempat penelitian, penelitian melalui metode mixed method ini secara kualitatif akan dilakukan atau dilaksanakan di Head Office Bank Rakyat Indonesia, khususnya Micro Sales Management Group 1 yang berlokasi di Gedung BRI 2 lantai 28 Jenderal Sudirman, Kavling 44-46 Jakarta. Adapun yang kedua, penelitian kuantitatif akan kami lakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 60 nasabah BRI yang menggunakan produk kredit mikro komersial Kupedes dengan proporsi penyebaran kuesioner di wilayah supervisi MSM Grup 1. Adapun waktu penelitian dilakukan yaitu yang pertama penelitian kualitatif berupa wawancara secara mendalam akan dilakukan kepada informan
dan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu pada bulan Desember 2025. Yang kedua, setelah diperoleh informasi dari informan ini, untuk memperkuat hasil penelitian, kami melakukan penelitian kuantitatif dilakukan menggunakan pengumpulan informasi melalui kuesioner kepada nasabah kurang lebih 1 bulan, yaitu Desember 2025 dan Januari 2026. Sebagai informan, penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara in-depth interview kepada informan. Jumlah informan yang akan diwawancari berjumlah 5 orang, yaitu terdiri dari level senior, level middle, dan level junior. Untuk level senior itu sendiri akan dilakukan kepada grup head micro sales management grup 1. Untuk level senior yang kedua, yaitu dengan departemen head micro sales management grup 1. Untuk level middle akan dilakukan kepada departemen head micro region Jakarta. Dan kemudian untuk level middle yang kedua dilakukan kepada micro business manager branch office Jakarta. Yang keempat atau yang kelima, untuk level junior akan dilakukan kepada kepala unit bisnis mikro Jakarta. Adapun untuk responden, penelitian kuantitatif untuk penguatan dari penelitian kualitatif menggunakan metode survei kepada nasabah yang menggunakan produk kredit mikro komersial atau KUPEDES. Jumlah responden atau nasabah yang akan disurvei berjumlah 60 nasabah dengan yang tersebar di sampel wilayah supervisi region Jakarta. Adapun metode pengumpulan data, yang pertama ada data primer dan data sekunder. Yang merupakan data primer yaitu menggunakan sumber data 5 orang, sumber informasi yang relevan seperti tadi disampaikan, yaitu grup head micro sales management 1, departemen head micro sales management 1, departemen head micro business region Jakarta, kepala unit mikro region Jakarta. Kemudian kuesioner menggunakan penyebaran melalui pengisian pertanyaan kepada 60 nasabah BRI yang merupakan nasabah kredit mikro komersial atau KUPEDES. Untuk data sekunder sendiri, sebagai sumber data, data yang tersedia dan dipublikasikan. Yang kedua, laporan keuangan dan laporan kinerja. Yang ketiga, informasi produk dan layanan. Yang keempat, data yang tersedia di internet, jurnal, artikel, dan lain-lain. Kemudian, validitas dan reliabilitas data. Sebagai validitas data adalah tingkat ketepatan atau akurasi dan kesahihan suatu instrumen atau data dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas data adalah tingkat konsistensi suatu instrumen atau data ketika digunakan secara berulang dalam kondisi yang sama. Sebagai gambaran, terdapat 3 jenis data, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan sekunder. Sebagai uji validitasnya, kualitatif menggunakan triangulasi sumber, yaitu pekerja head office, region office, branch office, dan BRI unit. Dan metode validasi data wawancara menggunakan data sekunder, kuesioner, dan data dokumen internal. Member check atau konfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan bahwa informasi yang ditranskripsikan telah sesuai dengan maksud informan. Kemudian untuk uji reliabilitas dari data kualitatif, yaitu audit trail, yaitu dokumentasi, dokumen hasil wawancara, dan konsistensi hasil wawancara. Untuk kuantitatif atau regresi, uji validitasnya adalah item total correlation atau validitas konstruk. Setiap item dinyatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. R hitung lebih besar dari L tabel pada alpha sama dengan 0,05 atau p-value lebih kecil dari 0,05 p-value. Validitas isi atau content validity expert judgment. Sebagai uji reliabilitasnya, yaitu Cronbach alpha, instrumen dinyatakan reliable jika alpha lebih besar sama dengan dari 0,70. Reliabilitas baik 0,60
sampai dengan 0,70 reliabilitas cukup dan kurang dari 0,60 tidak reliable. Reliabilitas memastikan bahwa instrumen konsisten dalam mengukur variabel jika digunakan berulang pada kelompok responden yang berbeda. Untuk data sekunder, uji validitasnya yaitu source of credibility, relevance check, cross verification. Dan uji reliabilitasnya adalah konsistensi waktu antar dokumen. Kemudian, terkait dengan pengolahan data kualitatif, adapun pengolahan data kualitatif dibagi untuk beberapa tahap ya. Sebagai gambaran, tahap yang pertama adalah identifikasi data, merupakan pengumpulan data primer, wawancara, data sekunder, laporan tahunan, statistik, regulasi, observasi lapangan, mengidentifikasi konteks bisnis Kupedes dan isu strategis yang muncul. Yang kedua, klasifikasi data atau coding, yaitu mengelompokkan data kualitatif menjadi faktor internal, MFOHR, dan faktor eksternal, pelanggan, kompetitor, pemasok, regulasi, ekonomi, teknologi, dan industri. Kemudian yang ketiga, VCA atau Value Chain Analysis, mengidentifikasi aktivitas utama, primary activity, dan aktivitas pendukung support activity pada proses kredit Kupedes, pemasaran, akuisisi debitur, survei, analisis kredit, pencairan, monitoring, dan collection. Untuk yang keempat, analisis Kiroka, analisis mendalam untuk memetakan waktu proses, input proses, sumber daya, output kinerja, kompetensi SDM atau mantri, serta aktivitas yang menciptakan nilai. Kemudian yang kelima, FBA Analysis, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pada 3 area, yaitu fungsi pemasaran, unit bisnis Kupedes, dan fungsi administratif atau operasional. Yang keenam, pengelolaan data, EVAS menyusun EVAS kekuatan kelemahan dan EVAS peluang dan ancaman lengkap bobot rating skor, menentukan faktor strategis prioritas yang mempengaruhi pemasaran Kupedes. Yang ketujuh, penyusunan EVAS, yaitu menggabungkan faktor internal dan eksternal terpenting menjadi EVAS strategik faktor analisis summary yang berisi key strategic issues. Yang ke-8, metric task, yaitu menghasilkan strategi kombinasi SO, ST, WO, WT sebagai rancangan strategi alternatif berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Kupedes. Yang ke-9, analisis strategi korporasi, yaitu menilai keselarasan strategi Kupedes dan strategi korporasi BRI, pertumbuhan growth strategi, digital transformation, integrasi UMKM ekosistem. Yang ke-10, analisis strategi bisnis, yaitu menentukan cara bersaing Kupedes pada pasar mikro, differentiation, cost leadership, market penetration, dan fokus strategi. Yang ke-11, analisis strategi fungsional, analisis operasional di tingkat fungsi, pemasaran 7P, operasi kredit, manajemen risiko, SDM, dan digitalisasi. Yang ke-12, BCG Matrix menilai posisi produk Kupedes berdasarkan pasar relatif atau pertumbuhan pasar untuk menentukan posisi portfolio, yaitu berupa stars, cash cows, question marks, dan docs. Yang ke-13, GA Matrix menilai posisi strategis Kupedes berdasarkan industri attractiveness dengan business strength. Yang ke-14, penentuan strategi terpilih mengintegrasikan hasil VCA, Kiroka, FBA, IVAS, EVAS, SVAS, TOS, strategi korporasi bisnis fungsional, BCG, dan GE untuk menentukan strategi akhir yang visible dan impactful. Adapun untuk pengelolaan data kuantitatif, yaitu dilakukan dengan yang pertama, uji statistik deskriptif yang menggambarkan karakteristik data responden dan variabel penelitian. Yang kedua, uji validitas, yaitu mengetahui apakah item kuesioner benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Yang ketiga, uji reliabilitas, yaitu menilai konsistensi instrumen penelitian. Yang keempat, uji normalitas, menguji apakah distribusi data mengikuti distribusi normal untuk regresi klasik. Dan kelima, uji multikolinearitas, yaitu menilai apakah variabel bebas saling berkorelasi tinggi sehingga mengganggu model. Yang keenam, uji heteroskedastisitas, yaitu menguji apakah variance error residual seragam atau tidak. Yang ketujuh, uji autokorelasi, yaitu menguji apakah residual antar data saling berkorelasi.
Selanjutnya, yang ke-8, uji linearitas menguji apakah hubungan antara X dan Y bersifat linear. Yang ke-9, yaitu uji T, menguji pengaruh masing-masing variabel independen X terhadap variabel independen Y. Yang ke-10, uji F atau simultan, menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Yang ke-11, koefisien determinasi, mengetahui seberapa besar X mampu menjelaskan variasi Y. Dan yang ke-12, regresi linear, membentuk persamaan dan menjelaskan hubungan X dan Y. Yang ke-13, uji korelasi, mengukur kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel. Yang ke-14, uji perbedaan, menguji perbedaan rata-rata antar kelompok, misal gender, usia, segmentasi. Adapun beberapa contoh terkait dengan penelitian terdahulu. Yang pertama ada Sarvo tahun 2024, Receive Value of Microfinance dan SMA Performance, yaitu mengemukakan bahwa strategi pemasaran berbasis nilai meningkatkan persepsi pelanggan terhadap layanan mikro. Kemudian ada Mulyana tahun 2024, A Case Study of Bank Rakyat Indonesia, menunjukkan bahwa inovasi digital dan kapabilitas internal BRI berpengaruh signifikan terhadap efektivitas strategi bisnis mikro. Kemudian ada Abidin tahun 2024, A Study of Microcredit Effectiveness of Surakarta MSMES Post Pandemic, menyimpulkan bahwa adaptasi strategi pemasaran dan transformasi digital memperkuat kinerja penyaluran kredit mikro. Kemudian ada Khadijah, Rahmawati, dan Yuliani tahun 2023, Cross-Functional Integration dan Innovation Performance, menunjukkan pentingnya koordinasi antar fungsi dalam memperkuat strategi pemasaran dan inovasi organisasi. Kemudian Van Adel tahun 2023, Cross-Functional Collaboration and Strategic Decision Making in Digital Era, menjelaskan bahwa digitalisasi memperkuat hubungan antara strategi organisasi dan kinerja perusahaan. Kemudian ada Grant dan Jordan tahun 2022, yaitu Foundation of Strategy, menegaskan bahwa pentingnya analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar formulasi strategi yang efektif. Kemudian ada beberapa contoh juga terkait dengan kesesuaian dengan Harvard Business Review, yaitu yang pertama, A Case Study of Bank Rakyat Indonesia, artikel Size Direct tahun 2024, yaitu sumber empiris langsung yang relevan untuk membandingkan temuan lapangan Anda, membantu memvalidasi IFAS-EFAS, dan memberi konteks lokal. Kemudian ada 10 Trust About Marketing After Pandemic, Janet Bells 2021, yaitu menggunakan artikel ini mengkontekstualkan perubahan perilaku pelanggan dan adaptasi saluran pemasaran EFAS, peluang atau ancaman strategi pemasaran fungsional. Yang ketiga, ada Net Promoter 3.0, Fred Richard, Darcy Darnell, dan Maureen Burns tahun 2021. Alat ukur loyalitas dan advokasi pelanggan yang dapat diaplikasikan pada saat mengevaluasi, mengefektifkan strategi pemasaran, KUPEDES, hubungan ESPAS, dan matriks kinerja. Kemudian, Recognizing Your Customer Purpose is Key to Growth, Gene Confield tahun 2021, yaitu dengan relevansi cara merancang value proposition yang sesuai dengan kebutuhan nasabah mikro pedesaan berguna untuk strategi diferensiasi, strategi bisnis, dan fungsional. The Value of Digital Transformation, Elik Lamere, 2023. Relevansinya adalah dasar teoritis digitalisasi layanan perbankan, IFAS, teknologi dan kapabilitas internal, EFAS, peluang digital. Dan terakhir, How Ultramicro Holding Connects Finance to Millions in Indonesia, sponsor konten tahun 2023, yaitu sebagai relevansinya adalah contoh praktik digital dan operasional yang relevan bagi konteks Indonesia, berguna untuk perbandingan, implementasi, dan analisis EFAS atau IFAS. Baik, demikian penyampaian saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.